yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Ustaz Ustazah pengajar di Ahmadiyah Mui 1 Tulungagung. Bu, Ian mau ditutup mawon pintunya biar dia masuk. Yang lainnya silakan depan mawon orang kuliah ini. Anu Pak Basit nanti adalah Pak menunggu. Sini. Cek 1 2 3 dicoba tes 1 2 3. Bu jelas? Yang kami ingin jelas nomornya? Iya jelas ya. Kalau lanjut ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula PJLB Ma'arif Tulungagung dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat penyamaan persepsi awal pembelajaran PTG Ahmadiyah Mui 1 Tulungagung tahun ajaran 2000 semester ganjil 2025-2026. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini mari kita buka dengan bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan memberikan berkah bagi kita semua. Ala hadini yang wa'alul yang sholika al-fatihah. Baik, yang pertama saya mohon maaf agak terlambat karena nanti dari Sendang MOU, alhamdulillah MOU PDG Ahmadiyah ini tambah satu lembaga lagi secara formal pada PJ Ma'arif di samping kepada MPC dan lain sebagainya. Jadi di SMPN 1 Sendang yang di sana ada 20 pengajar secara resmi mulai jam 8 sampai jam 9 kalau tidak salah ya, saya kurang tadi kalau jelas. Dan untuk tahun ini sedang memulai untuk PGTPG angkatan pertama sedang ini. Dan alhamdulillah oleh kepala sekolah diizinkan juga di tempat itu juga untuk tempatnya. Jadi semakin berkembang pada lembaga-lembaga formal, mudah-mudahan ini adalah satu bentuk upaya kita untuk menjaga Ahmadiyah ini sampai kapanpun dan mudah-mudahan tetap menjadi alternatif bagi warga Nahdlatul Ulama dan mungkin di luarnya juga. Apa nih kata Mas Basit lampu deh Mas? Ya agak jelas sudah terang. Ini dinyalakan bisa Bu? Ya begini. Kalau Mas Basit dijaga ya, dinyalakan semua. Atau ini Mas Basit, ini di sini Mas. Nah, yang itu Bu, yang belakang juga dinyalakan aja. Mungkin skakelnya ada di sampingnya jenengan. Ya. Ini aula Bapak Ibu, ini aula PJLB Ma'arif NU yang terbaru yang dulu kita mohon maaf saya galang donasi untuk pembelian mesin dan lain sebagainya. Semua kegiatannya Ma'arif yang sifatnya diklat workshop dan lain sebagainya sudah di sini. Secara perlahan nanti akan saya benahi kursi, meja dan lain sebagainya nanti menjadi sangat representatif begitu. Kalau sudah AC enggak kalau diklat enggak resah, enggak sumuh, enggak piye. Cuma yang belum perlu penampilan yang lebih bagus lagi. Kalau kantornya sudah, sekarang ke aulanya nanti secara perlahan mobilnya juga sudah representatif kan sapi beribuan misalnya kan. Nah itu nanti secara perlahan sedikit demi sedikit kita akan membenahi itu semua sehingga kita nanti menjadi lembaga yang mapan secara infrastruktur maupun SDM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambil menanti Pak Sekretaris Pak Minto karena kemarin saya rapat agak terlambat. Pak Insya Allah walaupun mahasiswa posisi hari ini turun karena semua lembaga PTKIN ini turun, tidak hanya Min 1 Surabaya, Malang dan lain sebagainya mengalami penurunan karena lembaga
35.000 dan lain sebagainya. Sehingga ini yang peminat ke PT KIN, keagamaan Islam itu agak turun. Jadi fenomena nasional ini Bapak Ibu. WIN masih di angka 39 sekian, mudah-mudahan nanti diafirmasi ini genap 4.000. Jadi masih 4.000, dan untuk BTG tidak ada perubahan. Pak Insya Allah BTG tidak ada, Madin tidak ada perubahan. Kelasnya tetap, cuma nanti mungkin jumlah mahasiswanya agak berkurang. Kalau dulu 45, 40, mungkin nanti 30 atau 35, mungkin ya. Artinya lebih enak menurut saya, lebih sedikit kan ya, lebih enak. Nah, itu tahun ini tidak akan ada perubahan. Besok Senin kita akan melakukan, besok ya Bu, Senin lusa nanti kita akan melakukan placement test seperti biasa. Jadi untuk sementara yang mengambil di BTG itu tetap berapa? 69 kelas itu. 69 kelas untuk BTG, tapi tilawahnya ini masih pilihan, masih pilihan anak-anak, belum placement test. Itu 69 yang tilawahnya 4 kelas. Padahal sebelumnya tilawah 3 kelas. BTG-nya 70. Betul nggih, Bapak Ibu? Nah, itu sekarang ini BTG-nya. Maka nanti gunain sementara kita geser ke tilawah yang 4 kelas ini. Selain Pak Tamanuri, Pak Murtado, Bu Nandi, nanti gunain sementara geser. Karena hasil placement test ini nanti bisa merubah. Apakah nanti tilawah tetap 4 kelas atau bisa sudah menjadi 3 kelas. Jangan-jangan pilihannya anak-anak nanti berbeda dengan sing dibayangnya. Gitu nggih Bapak Ibu. Bisa dibayangnya. Maka dari itu, maka oleh karena itu nanti kita tunggu dulu hasil placement testnya dulu. Dan insya Allah di tahun ini juga tidak ada perubahan. Statusnya tetap, ya kan? Cuma nanti seperti biasa. Ini waktunya untuk perbaruan kontrak di Bapak Ibu. Yang mengundurkan diri ada 2. Ada salah, Ustaz Irwan Yuwana karena sudah full di lembaga formal, sudah sertifikasi. Ustaz Abdul Razak, Pak Rozak. Namanya Pak Rozak, terus nih. Apa itu? Abdul Razak juga full ngajarnya di SMP. Maka nanti ada apa ini? Ada 2 pergantian yang akan kita lakukan, bukan karena apa-apa, tapi karena pengunduran diri ini. Dan Pak Insya Allah nanti kita carikan tetap yang sudah BTG kemarin, artinya sudah mengikuti PGTP ini seperti tahun kemarin, ya kan? Dan alhamdulillah kami juga matur nuwun Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di tahun 2024 ganjil dan genap, dan sudah selesai karena laporan juga kita sudah susun dan anak-anak sudah mendapatkan sertifikat kelulusan Madin sudah diperoleh, kecuali yang beberapa kemarin yang nyantol ketika haflah tidak hadir, tapi sudah kita tangani untuk bahasanya takzirnya. Alhamdulillah sudah dilakukan, sudah selesai. Kami matur nuwun atas nama pengurus cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Tulungagung, atas jerih payah Bapak Ibu semua, kami mengucapkan terima kasih. Dan untuk tahun berikutnya kita tetap membaharui kontrak seperti tahun-tahun sebelumnya di kami. Jadi artinya kalau hari ini sebenarnya kontrak kita sudah selesai, maka nanti ini kami memutuskan tetap dengan personel yang ada ini, terus nanti ditambah 2 pergantian di waktu saya Pak Abdul Razak dan Irwan juga nanti kita carikan ganti. Dan mungkin yang 2 hari ini gimana? 2 hari ini sudah ada. Oh, sudah 2. Oke. Berarti nanti tinggal kendala kita ada di tilawah ini 4 kelas dan 69 kelas. Maka sementara tidak ada perubahan karena nanti masih mencukupi. Tinggal nanti hasil placement testnya seperti apa, bisa jadi di kelas BTG nanti bisa tambah dari Madin ataupun
ya mungkin lah, karena saya pernah ngetes juga ada yang sudah Qurannya bagus kemudian pindah ke Himasal. Nanti bisa kita laksanakan mulai hari Senin sampai Kamis lah. Sampai Kamis secara bergantian nanti ya. Nanti jadwal yang menonton nanti biar Pak Suminto, karena kemarin sekali lagi saya rapat agak terlambat jadi teknisnya saya kurang paham. Nanti biar Pak Minto yang menjelaskan. Yang menjadi garis besar ketika saya hadir kemarin di rapat awal tahun di Ma'had itu secara hanya antar koordinator dan Ma'had itu adalah evaluasi. Evaluasi tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, ternyata anak-anak merekod semua apa yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi ini sudah ada rapotnya, nanti biar jenengan dijabri sendiri-sendiri oleh Pak Suminto. Rapot ini bukan dari Ma'arif, tapi rapat ini dari Ma'had yang menyebarkan kuesioner atau mengangket kepada mahasiswa. Jadi bukan kami yang membuatnya, bukan kami yang membuat, tapi yang membuat adalah tim dari Ma'had Win 1. Nah, sekilas Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, bukan apa-apa. Maka ini insya Allah Selasa kita berlakukan kembali cekplok. Karena rata-rata Bapak Ibu catatan semuanya saya baca itu ada dua yang paling penting. Saya juga heran ini. Catatan di anak-anak itu kepada kita semua itu adalah satu, yang pertama untuk badan. Hampir semuanya kena badan. Pertanyaannya di situ, apakah ketika Ustadz berhalangan itu mencari ganti? Ya kan? Nah itu ada, seharusnya kalau ada badan terus berarti tidak ada jawaban yang tidak, seharusnya ya. Tapi kenyataannya itu kena semua. Catatan ini hampir saya katakan hampir, karena saya belum baca semuanya satu persatu, tapi saya mungkin hampir membacanya separuh. Rapatnya nanti dalam bentuk lembaran, mungkin 2 lembar atau 3 lembar lebih ya. Itu nanti jenengan bisa lihat per item pertanyaannya, berapa yang mengisi kuesionernya. Belum tentu dalam satu kelas itu mengisi semuanya, hanya ada yang mengisi 5 sampai 10 anak juga ada 15, ada yang 20, ada yang semuanya. Dan di situ akan ada jawabannya. Ya kan, sering tidak mencari badal atau tidak mencari badal, ya kan, dan itu nanti keluar angka presentasinya. Jadi ini survei statistik Bapak Ibu. Jadi ini tidak ada, mohon maaf bahasanya, tidak ada settingan dari siapapun. Kami sendiri juga kaget ya Pak ya, ketika kemarin dibuka Pak Celap itu. Ini ya. Oke, kalau kedisiplinan kita hampir tidak ada persoalan. Ketepatan waktu kita hampir rata-rata semuanya itu di angka rata-rata luar biasa, 90, 95, 96. Tetapi kita bolak-balik terhalang oleh badal ini, makanya ini satu yang kami juga kewalahan untuk mengatur. Karena apa? Panjenengan ketika diminta untuk mencarikan badal menghubungi koordinator juga tidak lapor, sehingga mencari badal sendiri-sendiri atau yang saya temukan beberapa meminta untuk kelas 11 untuk merangkap. Nah ini yang kemudian itu terrekod di laporan anak-anak. Jadi tanpa kita sadari, saya juga tidak menduga kalau jawaban kemudian menjadi sedetail ini Bapak Ibu, menjadi sedetail ini. Nanti saya tidak akan share Bapak Ibu, karena ini adalah rapot masing-masing. Saya mencoba hanya mengambil kesimpulan secara umum. Ya, mengambil kesimpulan secara umum. Kalau kedatangan ataupun hampir kita tidak ada persoalan. Insya Allah hampir semuanya rata-rata kehadirannya di atas 90%. 90% kita tepat waktu. Ya ada yang terlambat mungkin sedikit. Ya tetapi bahwa Bapak Ibu jawaban ini benar atau tidak anak-anak ini ya mungkin bisa ya bisa enggak, tapi saya yakin kita bayangkan mereka sudah mahasiswa Bapak Ibu, tentu penilaian mereka akan lebih objektif, saya yakin. Terus yang kedua Bapak Ibu, kekurangan kita juga yang di situ saya baca secara umum itu adalah
Saya sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin tanya, apakah jenengan itu sebenarnya cari badal apa enggak? Cari, tetapi kenapa jawaban itu masih ada? Saya heran juga. Yang kedua, tapi memang beberapa kelas itu saya temukan memang tidak ada badalnya Bapak Ibu. Beberapa kelas. Sekali jenengan tidak cari badal kosong, itu sudah terekod Bapak Ibu oleh anak-anak. Ya kan? Jawabannya mungkin tidak mencari badal atau sering mencari badal, ya kan? Atau mencari badal. Itu jawabannya tidak. Kalau mereka sudah apa ini mengklik sering saja, itu sudah artinya satu kali itu sudah menjadi catatan bagi anak-anak. Makanya sejak dulu saya khawatir, mohon maaf Bapak Ibu, saya khawatir sekali lagi ini pikiran yang terjelek. Karena apapun yang terjadi kita itu pihak ketiga. Di UIN adalah pihak ketiga, bukan pihak pertama. Kita adalah orang yang diminta, ya kan? Bukan orang yang UIN kita itu. Saya khawatir kan, itu sangat nilai dan tunjuk belajar daerah itu belok pak, sampai bodoh. Pikiran itu juga kadang muncul. Tapi saya yakin itu tidak dengan lakukan. Maka oleh karena itu kita akan melakukan kembali cek log. Saya usahakan nanti di 2 gedung. Saya usahakan, tapi untuk Selasa kita rekaman. Mudah-mudahan yang dulu masih ada, masih tetap. Jadi nanti kalau detik masih ada, berarti nggak perlu cek log lagi, nggak perlu rekaman lagi. Yang baru-baru nanti kita usahakan di awal mungkin masih, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin masih agak repot karena masih satu. Nanti saya usahakan secara perlahan di 2 gedung, di FTIK kemudian juga di Febi, saya Suri dan Arif Mustaqim. Ini kita upayakan. Ini untuk memantau dan insya Allah dari hasil itu setiap bulan akan saya print. Hasilnya saya sampaikan kepada grup. Ini hasil catatannya dari masing-masing. Jenengan jangan khawatir Bapak Ibu. Ini tunggalnya enak. Saya kemarin kena pembinaan Irjen juga. Pembinaan Irjen itu karena apa? Saya keluar dengan surat tugas saya tidak disampaikan ke kepegawaian 7 hari. 7 hari saya meninggalkan di situ tanpa keterangan intinya. TMTA, ya kan? Jadi TMTA tidak masuk tanpa alasan. TMTA itu bahasanya. Sekali lagi, jangan hanya jenengan, saya aja juga kena di ini, karena ini dalam rangka menjaga kedisiplinan dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya surat tugas itu saya bawa, baru kemudian mereka akhirnya ketemu 6 saya cari arsipnya, ketemu 6, berarti saya hanya 1 hari tidak masuk 7 itu. Berarti kok di noleng kampus regep ini ya lemes rasanya ya. Nah itu nanti setiap bulan saya akan kelihatan saya itu dengan datang jam berapa, pulang jam berapa. Oke. Kalau nanti mungkin kalau mungkin nanti Bapak Ibu kedatangan, insya Allah saya setting terakhir jam 7.00. Jam 7.00, kalau 7.00 dengan belum hadir 7.01 berarti terhitung terlambat. Kalau pulangnya agak longgar tidak apa-apa Bapak Ibu. Pulangnya tidak ada persoalan. Pulangnya nanti mungkin kita setting jam 09.00 tidak apa-apa. Ya kan? Itu nanti berarti sama Bapak Ibu. Saya 7.30 di UIN terakhir. Kok 7.30 cetik, lebih detik itu sudah terlambat. Potongannya tukinya itu 0,5%. Tidak ada potongannya bisa Pak. Ya kan? Nah ini jangan kaget, ini budaya disiplinan yang jadi makanya kalau budaya itu balapan Bapak Ibu. Kadang ya mulai UIN itu 15 menit Bapak Ibu lap menulis Bapak Ibu. Yo 110 minggu. Ya kan? Wes ini nanti kalau ceklok kita akan tahu dengan masuk apa tidak dan lain sebagainya. Sebenarnya dulu Pak Dito juga sudah merancang siapa yang badal itu mengisi Google Form ya Pak ya. Tapi tetap tidak jalan. Saya juga heran kenapa ini ada kan. Oke lah, kita sepakati aja. Kita sepakati ini badal itu silakan cari sendiri, tapi dari tim yang kita tentukan. Namanya ini silakan dihubung. Ya kan? Tapi jangan di luar itu. Kalau di luar orang itu nanti
repot, ya kan repot. Nanti akhirnya beliau juga lunak-lunuk, tidak tahu apa-apa, nanti ya malah jadi masalah. Wes, itu catatan kami untuk yang tentang badal. Terus yang kedua catatannya adalah, mohon maaf Bapak Ibu, ada pertanyaan dalam kuesioner itu, apakah saat Ustaz sudah mengajar menggunakan HP? Hampir semuanya kena. Hampir, saya tidak menggunakan. Hampir itu berarti kan tidak semuanya ya Bapak Ibu. Hampir semuanya kena. Di catatan itu kena. Jadi, saya mohon makanya kalau ngajar itu sementara HP itu letakkan aja, ya kan? Kalau tidak ada apa-apa dibuka, tidak ada telepon penting, ya kan? Dilihat aja, mungkin suami misalnya atau istri. Caranya bagaimana? Ya izin aja, mohon izin untuk keluar sebentar untuk angkat telepon. Boleh. Kita tidak kemudian ini darurat kemanusiaan, ya kan? Tapi kalau seperti ini itu menjadi sah. Karena kita keluar sebentar untuk angkat telepon. Maaf, ya kan? Tapi kalau ngajar terus kemudian kita hai semuanya, kena semua. Kena semua hampir saya katakan hampir. Dan jangan khawatir, rapotnya saya pegang semua Bapak. Rapotnya ini yang punya cuma saya dengan Pak Minto dan tidak akan saya share kemanapun. Itu catatan bagi kami dari PC Habib Ma'arif, dan nanti kami tahu teman-teman nanti di download kemudian dikirim satu persatu ke nama agar jenengan tahu bisa melakukan muhasabah dan evaluasi kepada masing-masing, ya kan? Ya itu mohon maaf Bapak, itulah lembaga formal. Lembaga formal konsekuensinya seperti ini, dan itu tidak salah bagi saya, ya kan? Tidak salah. Tetapi kalau jenengan melakukan pembelaan dan lain sebagainya, ya monggo silakan, ya kan? Silakan, tapi itu kenyataannya, karena survei yang mengisi adalah anak-anak, bukan tim ma'had sendiri, bukan. Bisa buka sendiri satu aja Bu. Saya bacakan nanti biar agak keren gitu. Ini acak atau gimana ya? Sebenarnya mau saya tampilkan tapi mohon maaf tadi karena kesusu Bapak Ibu. Kesusu jadi kemudian bawa laptop ini tadi. Ya. Kalau ada yang bawa laptop boleh bawa ke sini, boleh nanti saya untuk menampilkan itu Bu. Boleh kalau ada yang bawa laptop, ya kan? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau ada yang bawa laptop, saya mohon maaf karena Mas Ulil juga sekarang ke Mojokerto, jadi nggak bisa jadi bisa koma, ya kan? Nah nanti ini menjadi alat evaluasi bagi kita semua. Ada yang bawa apa buat? Ada ya? Bunai, bawa ke sini Bunai. Satu. Ya, pokoknya diambil sebentar aja. Terus yang oke, untuk itu apa tadi Bapak Ibu, HP. Terus yang ketiga adalah catatan mengenai yang mungkin agak banyak juga, itu adalah pembelajaran dilakukan secara apa Pak? Inovatif, apa ya? Apa itu ya? Semacam sebentar Bapak, saya lupa. Saya buka dulu. Saya cari yang menyenangkan saja Bapak Ibu. Saya cari ya Bu Nurheni yang keren. Ustazah Nurheni mana? Ustazah hadir tidak? Ustazah Nurheni. Oke. Ini penilaiannya dari anak-anak keren sekali saya bacanya. Ya. Bu Nai monggo ada? Oh ada Sandi. Sama milihnya Sandi? Mbak Izinnya kemana? Lagi kemana Mbak Izin? Oh sholat, iya nanti aja. Saya bacakan misalnya
Nama mustahik ini pertanyaan satu. Apakah asatidz datang tepat waktu di kelas pembelajaran? Yang ngisi itu adalah 29 yang ngisi total 31 anak. Yang ngisi Ibu Ustazah Nurheni 29, yang mengatakan selalu, keren, tepuk tangan untuk 29. Ya, 29 anak mengatakan selalu tepat waktu. Dan yang mengatakan seringkali, nanti kadang tepat waktu, kadang enggak, itu hanya 2. Sehingga skor yang diperoleh ya kan dari Ustazah Nurheni itu yang mengatakan selalu tepat waktu itu adalah 93,5%. 93,5%, 6,5%-nya itu mengatakan seringkali. Sehingga totalnya 100%. Itu yang saya katakan di atas 90 tadi. Dengan keren. Pada pukul berapa? Ya kan? Ini yang keren juga. Ini pas saya baca. Makanya aku bisa cerita kalau tak bocor mungkin. Saya cari satu persatu. Pada pukul berapa asatidz atau asatidzah masuk kelas? Pukul 07.00 sampai mungkin 07.05 ini. 07, enggak, pertanyaannya di sini tidak kelihatan. 07.00 sampai 07 mungkin lebih sedikit lah, tapi ini tidak terhalang kotaknya ini. Itu ini biar tadi bisa dibaca. Mohon izin Bu Nurheni, karena yang bagus saja yang saya sampaikan, yang kabar gembira saja. Bentar ya, mungkin. Kita bertemu paling setahun pisan ya kalau itu dalam forum seperti ini. Saya mohon izin agak menyampaikan perkembangan ini ya. Menyampaikan perkembangan dulu di Kelata, jangan di Kelata. Kenapa hari ini Bapak Ibu mohon maaf juga, kita sudah tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi karena Senin kita sudah harus tampil, ya kan? Senin sudah harus tampil dan ini bukannya kita itu kok nganggur enggak Bapak Ibu. Terus ulang-ulangan sampai jelebut sampai ya kan. Jadi makanya wis di sela-sela Sabtu ritek terus ayo Pak Tito ini tinggal kita terakhir dari tadi itu pun ya malam tadi malam bel-belan gitu wis esuk ayo mari MUU ke Sendang bar betul ritek gak apa-apa gitu. Karena waktunya tanggalannya ini tinggal hari ini saja.
kita di Kelakak itu Pak Rektor mengamanatkan kita untuk membuka TPQ di WIN. Dan ini sudah kita lakukan walaupun TPQ-nya TPQ dewasa. Dikomandani oleh Pak Ghazali. Aku turun Pak Ghazali. Ini dengan mengurangi beban saya selaku ketua Ma'arif, karena yang diamanati adalah Ma'arif. Pusing saya. Pusing kenapa di sini PT jadi tambahin saya Pak Rektor ya kan. Jadi alhamdulillah walaupun kalem tapi terrealisasi. Dan alhamdulillah ini yang daftar 32 Pak, 32 dua kelas. Dan dua kelas dan insya Allah juga sama nanti Pak Ghazali, jangan khawatir. UIN juga memberikan kira-kira honor yang sama dengan yang di PTQ. Jamnya aja yang berbeda, jamnya malam, ya kan? Malam. Tapi kalau PTQ adalah pagi hari. Dan mungkin ini nanti juga ada PTQ lanjutan, sudah saya rancang. PTQ lanjutan yang sudah alumni mungkin. Alumni sudah lulus, tapi Pak masih ingin ngaji lagi. Itu kemarin yang daftar di Ustadz Fahmi itu ada 32 atau 34. Mungkin nanti di masjid itu juga ada TPQ tapi untuk mahasiswa. Itu adalah mantan ya enggak, artinya mahasiswa yang sudah lulus entah tahun berapa itu nanti ada. Ini upaya kita untuk yayangan Bapak Ibu ini. Kalau masih di pelaksana itu enak, tapi saya mikir kok cuma ya. Kira-kira perlu kan ya. Ini itu koordinasi itu yang kemudian menjadi agak repot. Tapi apapun yang terjadi jalan, yang penting kita jalan sudah bagus dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti di ke depan ini kita akan terus berkembang gitu ya. Bapak Ibu, kita akan terus berkembang. Suliman Pak Haji gimana? Biar nanti dengan percaya gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti apa-apa. Karena tahunya ya Mas Ulil ke Mojokerto itu pagi tadi. Tidak begitu kan? Enggak ada itu. Itu harus diolor. Ada itu. Olorannya. Nanti kalau ada diklat Bapak Ibu penyamaan persepsi, Bu Naim dan lain sebagainya, silakan nanti setelah placement test mungkin ada penyamaan persepsi dulu untuk perkembangan dan lain sebagainya. Saya silakan di tempat ini saja. Ini di tempat ini bisa digunakan kapanpun, pokoknya berhubungan dengan lembaga formal silakan dipakai. Bisa dipakai apa namanya? Ya, kalau sekarang di Ma'arif istilahnya ini nanti ada konsumsinya, busuk ada yang konsumsinya. Nanti ada yang konsumsi deh. Nasi padang 10.000. Itu sudah berlaku Bapak, itu menjadi branding di Ma'arif. Jadi dengan kesederhanaan tapi kita tetap jalan, nggak usah mewah-mewah. Yang penting nyaman, tetap warak gitu kan ya kan. Monggo Bu Naim, saya mohon nanti ada penyamaan persepsi Bu Naim. Kalau hari ini waktunya dan tutup, setelah placement test kita masih ada waktu Jumat dan Sabtu. Minggunya jangan dipakai, libur saja minggunya, kecuali yang ngajar di BGTPG yang munakosa monggolah ya kan. Tapi saya berharap ada penyamaan persepsi tentang ini semua ya kan, sehingga kita tidak akan berbeda-beda. Yang di C sama effortnya, saya kasihan yang di C Bapak Ibu. Yang baru gabung tahun ini ada enggak? Dari sebelum kemarin sudah memulai tahun kemarin? Sudah nih. Ada satu yang belum kayaknya. Iya. Iya. Gantinya Mbak Zuhra kemarin. Sudah masuk GFG. Sudah masuk seperti biasa. Monggo di koordinir yang bagus, dilaksanakan yang terbaik nanti agar nantinya kita bisa yang ya kalau ini Bapak Ibu, kalau seperti kemarin itu membanggakan ketika kita hafal itu gitu Bapak Ibu, hafal itu begitu terasa. Dan ini baru dipelopori mungkin satu Bapak Ibu, mungkin satu kelurahan. Dan itu juga karena alhamdulillah panjenengan semua. Pak Muhid nanti yang di JGH tetap Pak Damanduri, Pak Kotanjo, panjenengan, kemudian Pak Dwi, Pak Eko dulu, sekarang adiknya Pak Sinten, Pak Dwi, Bu Nani Imro'ate, terus kemudian beberapa. Ini adalah, mohon maaf,
kalau ada isu ma'arif dan nyampe beda JGH, jenengan adalah perwakilan dari JGH. Itu hasil kesepakatan kita dulu Pak, bukan hari ini. Jadi kita menyerahkan tilawah ke ma'arif, UIN, tetapi yang nyari kok kita kan juga heran. Dia kan dipasrahkan kepada ma'arif. Akhirnya kita kan tidak mampu, kita nggak punya SDM Pak. Kita nggak punya SDM. Makanya jenengan ini adalah perwakilan dari Jamiatul Qurra wal Hufat yang dulu sudah termasuk Pak Yai Aziz, Gus Aziz ketuanya dulu pernah ngajar di Mabib, bertiga-tiga oleh Mabib. Itu karena apa? Ketersambungan kita antara sejarah bahwa Ahmadiyah juga sebagian dilahirkan oleh Jamiatul Qurra wal Hufat. Jadi kalau ada isu yang renono, tolong Pak Bibip, kemudian saya serahkan jenengan untuk membantah isu ini. Termasuk hasil rekaman video kita itu adalah hasil kerjasama antara Ma'arif dengan JGH yang kemarin Pak Insya Allah nanti Pak Naman Murtado Gunani akan kita lanjutkan di periode ini. Surat-surat yang pendek-pendek terus kemudian tapi durasinya tidak hanya satu surat, 2 surat, 3 surat itu langsung digabung dalam satu video. Ya kan, dan surat-surat yang lain tentunya. Ini adalah untuk kerjasama ataupun harmonisasi kita ataupun sinergi kita antar lembaga di PCLB Ma'arif Nurul Tulungagung. Betul. Jadi saya mendengar isu itu nanti tolong disampaikan kepada JGH dan insya Allah di periode ini sudah berkonferensi JGH akan semakin kita tingkatkan mungkin di lain-lain termasuk sudah kita beberapa libatkan di pengajar-pengajar PGTPG ya kan dalam rangka untuk menjaga standarisasi guru-guru pengajar Ahmadiyah di lembaga-lembaga TPG dan lain sebagainya. Jadi saya mohon ini disampaikan kepada Jamiatul Qurra wal Hufat dan mungkin dalam waktu dekat saya juga akan menjumpai atau bertemu untuk meningkatkan kerjasama ini. Ya termasuk mohon maaf Siti Amimah ini bukan kita rekrut atas nama Ma'arif, tetapi atas nama JGH Kalidawir berdasarkan rekom dari Kortan pada waktu itu Kalidawir Pak Dayat dan lain sebagainya. Tapi beliau masuk sebagai perwakilan dari Jamiatul Qurra wal Hufat. Jadi tidak hanya dari guru-guru PGTPG tetapi JGH pun kita persyaratkan yang sudah mengambil PGTPG. Oke, ini datanya Bapak Ibu. Ini masih digeser atau? Rada kecil ya. Kelihatan tidak Bapak Ibu? Jatuh. Yang penting kita bisa nunda itu loh. Ya. Dokumen ini insya Allah tidak akan bocor Bapak Ibu, tenang saja. Saya menjaganya dengan baik dan sepenuh hati. Ya, ini Google Drive ini semuanya isinya ini masal. Saya tahu nama per nama ini tahu kan. Rapotnya yang ngomong semuanya tahu. Jangan tadi Ustazah siapa itu ya. Saya lanjutkan Bu Ustazah Nur ini. Saya tunjukkan yang bagus saja ya, yang saya baca setahu saya. Aduh. Iya jelas Pak. Mana ya? Nur ini. Iya. Kelas Acak
Wis sampun sepuh. Wes, saya bacakan ini kesimpulannya Bapak Ibu. Ini Ustazah datang tepat waktu itu nilainya 93,5. Itu kemudian masuk kelas pada awal waktu 100% responden 31 orang itu menyatakan tepat pukul 07.00. Wah, keren. Nah, ini yang kena semuanya nanti di sini Bapak Ibu. Apakah berhalangan hadir? Asal tidak digantikan dengan Ustaz Badar. Itu loh. Ini hampir semua kena. Ini saya sampaikan di sini kenanya Bapak Ibu. Jenengan tidak menggantikan satu kali saja kok terrekord tinggi ingatan Bapak Ibu. Pasti mereka akan ngeklik sering kali. Kalau mesti ganti Bapak Ibu, mereka akan ngetik selalu. Yang mengatakan selalu itu ada 27. Selalu mencari badal, ya Bapak Ibu. 27 orang, tapi ada 2 anak yang sering kali. Boleh jadi ini pas gak lebu di loro riyoan. Iya kan? Jadi sebelum ngeklik merayoan. Nah, jadi 87 ini kadang-kadang 2. Jadi prosentasenya 4. 4 ini tidak mengatakan selalu, sering kali, kadang-kadang. Ini jenengan yang tahu Bapak Ibu, evaluasinya jenengan yang tahu. Pernah nanda saya tidak masuk tapi nggak nyari ganti. Itu yang tahu jenengan, kita nggak tahu. Sehingga kenapa dulu kita itu pakai Google Form sebenarnya biar tahu Bapak Ibu Ustazah ini menggantikan siapa. Kalau ada kuesioner semacam ini bisa kita bantah pakai data. Sebenarnya seperti itu tujuan kita dulu. Loh ganti loh Pak. Absen kita tunjukkan ini tanggal ini tanggal ini, tanggal ini. Semuanya pakai badal. Berarti apa? Ini tidak valid data ini. Ya kan? Tapi kalau seperti ini, orang isu Pak aku ini Pak, wes selesai ini misalnya. Tidak punya data saya mau bantah. Ya kan? Tidak punya data saya Bapak Ibu. Selain itu mohon maaf Bapak Ibu, orang sing nganyel lebaran. Wes mari BTK ini kewajibannya belum ditunaikan jabri kepada saja. Ini lagi ngomong soal Pak, kita badrul tak kaplok. Oh iya kan? Tentuan tak kaplok ini. Ya karena Mas Fahmi itu adik saya, saya di pondok itu adik saya. Ini ngaplok Pak nih. Kalau yang lainnya ya berani. Itu makanya kalau ada datanya, maka saya bisa saya share aja di grupnya kalau Pak gitu. Mau betul-betul itu badal, Bapak Ibu mohon diselesaikan kewajibannya ini datanya. Tapi kita tidak punya data itu. Ya kan? Makanya ini saya kemudian melalui ini saya kemudian ingat cekplok lagi. Dalam ini mau tidak mau harus diberlakukan ya cekplok. Biar siapa yang tidak masuk ada tidak padanya. Ya kan? Kalau nggak ada, ya wes kita bisa menilai semua. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada ancaman apapun, tidak ada sudah. Mohon jenengan tertib dan lain sebagainya saja, tidak ada persoalan. Ya kan? Karena apa? Kita melakukan evaluasi kepada jenengan. Kita juga kena evaluasi dari Ma'had sama, JIH, Dimasal, Ma'arif sama-sama kan. Karena kita rata bareng. Yang kemarin Dimasal ini apa? Ya. Dan sekarang itu saya matur nuwun pada tim yang nyusun LPJ, ternyata ya satu-satunya data yang bisa diandalkan di Ma'had itu ya hanya datanya Ma'arif yang tepat waktu digunakan untuk audit mutu internal. Sekarang itu makanya juga merasa lah didalui data Pak. Kalau itu ya diuber-uber, kalau ketika uber-uber awalnya dilaku uber-uber sama dia jenengan, gitu. Ya karena datanya di jenengan bukan di saya. Nah kalau sudah seperti ini aman Bapak Ibu. Ada beberapa yang harus kita selamatkan. Yang mohon maaf Bapak Ibu masuknya ke BTK itu tidak melalui Ma'arif tapi langsung tunjukkan dari UIN. Sedangkan mereka nggak punya ijazah BTK. Harus kita lakukan upaya penyelamatan. Karena panjenengan itu bukan dosen Bapak Ibu, tapi tenaga ahli. Tenaga ahli dibuktikan dengan apa? Ya keahlian kompetensinya. Apa bukti kita ijazah PGTPG itu Bapak Ibu? Ngoten nggih. Itu saya mohon maaf Bapak Ibu, ini wis lah urusan administratif ini Bapak Ibu.
silent. Ayam beb nanti dulu, iya kan? Ini mami masih nggak ngajar, iya kan? Ayam beb, iya kan? Nanti tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya bukan orang, jangan nanti jenengan tidak angkat itu darurat. Letakkan aja. Ya, nanti kalau ada yang telepon, ya kan? Mohon izin untuk angkat. Itu bukan pelanggan, itu boleh, itu manusiawi. Beda ketika kita ngajar terus sekarang ya itu halaman sekian bukan, aduh, saya ngajar seperti itu Pak. Saya diamkan dulu, kok nanti break, ya kan? Saya mau izin saya kasih ada teleponnya, ya Pak. Itu boleh menurut saya. Kalau mengambil videonya Mas Santri itu seperti Gimana Pak? mengambil videonya Mas Santri ketika pembelajaran Boleh, nah, apa-apa. Dan itu yang penting untuk positif, syaratnya positif Bapak. Yang jenengan upload itu positif, jangan sampai negatif. Nanti malah merubah, malah bahasanya apa? Menimbulkan komentar negatif netizen itu bahaya. Dan dakwah kita dakwah medsos sekarang Bapak Ibu harus medsos boleh, yang penting bagus dan ya kan. Dengan paringi caption dan lain sebagainya. Adalah kayak Ustazah Elvi gitu ya. Ustazah Elvi Khairun Nisa dari Misuki itu, waduh itu menghasilkan cuan, ya kan, cuan. Dan saya berharap itu jangan, yang TikToknya dimainkan, tapi yang jelas harus positif dan diedit betul sebelum diupload itu ya Pak ya, diperhatikan betul. Jangan memancing komentar yang sifatnya negatif. Jangan pakai bahasa-bahasa yang sarkas, bahasa-bahasa yang biasa saja, ya kan. Misalnya semoga menjadi generasi yang soleh dan soleha. Captionnya seperti itu, ya kan, anak-anak sambil ngaji, ya kan. Itu nanti akan minim loh Bapak Ibu sekarang. Setelah yang saya lihat Pak Mahmud yang aktif, kemudian Mbak Suka yang sudah sekarang tidak ngajar, sepi TikTok dan ya kan itu sepi. Silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu menambah apa Bapak Ibu? Syiar bagi kita semua. Ya kan? Tidak apa-apa sudah. Masih emak-emak kita harus sudah enggak nom. Ya kan? The power of mama dan bapak-bapak ini luar biasa. Oke. Tapi kalau ke medsos hati-hati, kalau dilepas ke medsos saya ya. Tapi itu saya anjurkan karena nanti jangan sampai kita kalah dengan metode-metode yang lain. Oke, ini yang kita sering kena. Saya sampaikan tadi di sini. Saya mau izin Bapak Ibu, ini agak lama sedikit, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini memang evaluasi yang mungkin agak ekstrim menurut saya, tidak ada di tahun-tahun sebelumnya, tapi ini ada. Terus kemudian ini yang kita kena. Kemudian apakah kita telah menyampaikan materi dengan jelas? Sangat setuju 19, sangat tidak setuju 1. Ini kira-kira Bu Heni, ini pegel kan sampai kalau sampai pegel ya kan? Jadi menjadi tidak netral, menjadi tidak objektif. Yang setuju itu 11 setuju. Artinya bahwa penyampaian materi jelas 61%, 61,3 sangat setuju, 35. Artinya bahwa jadi kan masih tinggi tingkat kepuasannya, ya kan, masih sangat tinggi. Satu responden tidak setuju, sebagai parameter. Oke lanjut, itu yang isi 31. Maka saya jadikan contoh ini hampir mewakili. Satu kelas berapa Ustaz dari ini kemarin? 32. Berarti yang absen 1. Ini hampir mutlak loh survei ini. Ya kan? Karena respondennya itu hampir semua 99% lah atau 98%. Berarti ini sangat representatif bahasa Jawa. Data ini insya Allah valid menurut saya. Kalau ini statistik ini hampir valid, ya kan? Apa yang Ustaz Heni mengarahkan? Mungkin Ustaz Heni juga tidak tahu, ya kan? Kalau ada survei ini kan, ya kan? Ini dilepas ke mahasiswa. Makanya hati-hati Bapak. Termasuk jenengan, mohon maaf saya sarankan untuk rapi dan lain sebagainya. Saya aja loh kena, ya kan? Kemarin baru viral di TikTok gara-gara apa ini? Gara-gara apa? Drone gitu kan, ya kan? Aduh. Jenengan di kelas ada sesuatu yang tidak pas, di foto kalau ada di video, dilepas di medsos,
Makanya ini bukan dunia anak-anak, ini dunia orang dewasa. Dan mereka gengsi, ya kan? Inginnya viral, enak, tidak kangen, hati-hati. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, performa dijaga, sikap dijaga, semuanya harus dijaga. Ini dunia antar data. Ya. Lanjut, apakah asatidz aslidah mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif? Ragu-ragu satu. Ya benar, itu masih pegel kan? Kok nggak sedih gitu kan komisar? Iya kan? Sangat setuju 15. Kemudian ya berarti menciptakan suasana kondusif 48 imbang ini antara sangat setuju dan setuju. Tapi dua-duanya setuju. Semuanya positif, ya kan? Ini positif. Terus lanjut yang ke-6. Apakah Ustaz ini apa ini? Membuka ruang diskusi Ustaz. Apakah saya menggunakan hilang ini Pak? Gak ada di pertanyaannya. Ini hilang pertanyaannya ini. 6 ini hilang. Membuka ruang diskusi, ini ada pertanyaan saya ada tahu Bu Edia. Ini membuka ruang diskusi, mayoritas setuju. Ya kan? Itu 61,3% Bu Nur Heri membuka ruang diskusi. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa metode kita satu adalah demonstrasi, yang kedua drill, yang ketiga jangan lupa tanya. Nah, gunakan metode ini yang terakhir ini tanya jawab. Apa sekaligus membuka ruang diskusi. Ya kan? Ada pertanyaan, silakan ditanyakan, ya kan? Atau dengan bertanya, ini membuka ruang atau memancing ruang untuk berdiskusi. Ya, keren tau Bapak Ibu, mulai ditinggal perguruan tinggi kan keren. Bisa gede. Apakah Anda telah menggunakan metode penelitian yang efektif? Ragu-ragu lho, kok tambah sih pegel lho. Terus sangat setuju 15, setuju 14. Tapi bahwa kemudian pada bulan ini semuanya mengatakan metode pengajaran efektif. Sangat setuju itu 48, setuju itu masih lebih tinggi angkanya setuju. Menggunakan pelajaran yang efektif. Efektif itu seperti apa? Misalnya juga mudah memaafkan. Ya Pak ya, anak mudah paham, kemudian juga menyenangkan, mereka tidak merasa tertekan dan lain sebagainya. Ocok, rawat tak kapok ya. Ya. Oke. Apakah asatidz datang selalu datang tepat waktu? Biasa. Pertanyaannya ini untuk menguji konsistensi dari, kalau pertanyaan berulang statistik itu pasti menguji konsistensi dari responden. Maka nanti bisa 3 kali muncul dan jawabannya istiqomah pada kita lihat. Apakah asatidz selalu datang tepat waktu? Ragu-ragu kadang netral. Lupa nggak siji makanya. Anjir pegel bukan sampai kapan itu hari ini? No, baterainya pengunjungnya. Mohon maaf. Ada nggak Bu? Ada. Ragu-ragu kadang netral 1. Sangat setuju. Wah, angkanya luar biasa. Itu adalah 23. Setuju sering positif itu tuh 7. Turun dari yang angka di atas. Boleh jadi responden tidak begitu membaca, ya kan? Tidak begitu membaca pertanyaannya, pokoknya syukur klik gitu aja gitu kan. Bisa. Tetapi ini angka datang tepat waktunya masih tinggi. Bisa ada? Tidak kuat. Apakah asatidz dapat menguasai materi yang disampaikan? Sangat setuju 15, setuju 16, hampir seimbang 51, setuju, ya kan? Sangat setuju 48. Jadi kesimpulannya lagi menguasai, ya kan? Cuma ada angka yang paling tinggi yaitu sangatnya itu, ya kan? Ini loh, keren sekali. Ini biji loh apa ini loh, gitu. Biji.
Apakah saya menyampaikan materi dalam pembelajaran tadi dengan jelas? Loh, ragu-ragu wong sitok maneh. Iya kan? Iki makmune tenan. Ijine kok ya rek bener ini, iya kan? Makmune apa? Sangat setuju 17, setuju 13. Angkanya sangat tinggi ini Bapak Ibu, perhatikan. Ya. Oke, lanjut. Apakah contoh yang diberikan relevan? Semua mengatakan sangat setuju 21. Wah, keren. Ya, 21 mengatakan ya. Mungkin ada angka yang lebih tinggi, saya belum membaca ya, oke. Nanti biar dibaca rapotnya sendiri-sendiri. Saya mohon maaf Bu ini. Ini saya contohkan saja biar untuk karena saya tidak bisa memberitakan pada jenengan tanpa menampilkan ini salah satunya. Karena nanti rekomendasi di bawah itu yang saya baca nanti. Rekomendasi akhir. Ya. Sangat setuju itu 67,7%. Apakah mampu menjawab pertanyaan? 16 sangat setuju, 15, 51,6 nilainya persen. Ya kan? Apakah sudah menggunakan alat bantu? Nah, ini Bapak Ibu yang semuanya kadang kena. Ini angkanya agak rendah. Saya baca sebagian nih Bapak Ibu. Sebagian yang saya baca alat bantu. Alat bantu itu apa? Ya gunakan smartboard itu, ya kan? Kemudian apa dan lain sebagainya. Silakan. Kalau memang perlu untuk misalnya alat bantu apa yang voice suara, kalau jenengan punya ya monggo di bawah, tidak masalah untuk lebih menjelaskan pada prinsip alat bantu mengajar dalam hal ini media ya Bapak Ibu, media pembelajaran itu sifatnya untuk membantu anak mencapai tujuan belajar. Ya. Apakah saya menggunakan ponsel? Nah, ini jawabannya. Ini yang semua kena Bapak Ibu. Ragu-ragu 7 sangat setuju, selalu sangat positif, sangat setuju, selalu menggunakan ponsel itu 1 orang. Sangat tidak setuju. Tidak setuju hampir tidak pernah itu 14. Walaupun kalau di total angkanya 2, 7, 9, 10, 17 lawan 14. Yang tidak pernah 14 ini Bapak Ibu. Gitu, kalau di total yang menggunakan mulai dari 2 ke atas ini 2, 7, 1, kemudian 7. Berarti 17 lawan 14. Berarti sering menggunakan. Kesimpulannya mana? Iya Bapak Ibu. Ini semua hampir kena. Hampir semuanya kena ini Bapak Ibu. Nah, tidak usah baper Bapak Ibu, tenang. Yang ke depan makanya kita perlu tenang. Tenang. Loh, bahasa saya tetap tenang. Tetap tenang tapi tetap gawe ya leren ae Mas. Iya. Mas, ini semua nih Bapak Ibu saya sampaikan. Hampir semuanya kena ya. Hampir semuanya. Ya. Ya setan gepeng gelit setan. Setan gepeng. Apakah Ustaz Ustazah mampu memberikan umpan balik? Umpan balik yang konstruksi terhadap tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Pokoknya musuh gue ini sitok ini boleh apa begitu. Pecahan ya ini. Sangat setuju, 13 setuju. Tapi bahwa Bu Nur ini selalu memberikan umpan balik. Gitu. Nilainya 54 dan 41. Yang tidak hanya 32. Apakah asalnya memanfaatkan teknologi? Nah ini. Sangat selalu 7, ragu-ragu 11 setuju. Berarti nilainya Bu Nur ini tidak begitu menggunakan alat bantu teknologi. Karena apa? Angkanya di 7 dan 11. Berarti 18. Yang setuju sering menggunakan itu 13. Nih Bapak Ibu, itu bacanya seperti itu surveinya. Yang selalu ya kan 7 sering dan lain sebagainya itu 13. Sangat setuju, selalu sangat positif, ragu-ragu ini 11. Mendadak dulu. Yang sangat setuju, selalu sangat positif itu 7 dan 13 terbalik. 20. Berarti Bu Nur ini menggunakan teknologi, ya kan? Tapi angkanya itu 35 masih ragu-ragu, masih agak tinggi, ya kan? Kalau bisa ditekan lagi menjadi tinggal 10, ya kan? Atau tinggal 7-8%, maksimal 10 lah. Berarti hampir mayoritas memberikan respon yang positif. Apakah saya pernah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi? Ragu-ragu 2, selalu 11, setuju sering. Berarti selalu memberikan kesempatan Mas Santri untuk bertanya. Jangan lupa Bapak Ibu di akhir selalu tanyakan. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ya kan? Tidak apa-apa. Apakah ada pertanyaan dan lain sebagainya?
hadir tepat waktu, muncul lagi Bapak Ibu. Gitu. Ini untuk menguji konsistensi dari responden. Angkanya tetap, iya kan? Ini angkanya tetap. Apakah hasilnya memenuhi jadwal pembelajaran yang telah? Nah ini, sampai masuk telat, pulang lebih awal. Ini jawabannya di sini. 24 itu sangat setuju dan selalu pulang. Artinya memenuhi 0700 sampai 0830 itu angkanya 24. Yang 7 itu berarti dengan kadang tidak pas waktunya, 7 lebih atau sebelum 0830. Pengertiannya seperti itu Bapak Ibu. Paham ya? Ini ada 7 orang. Ya. Apakah salah mudah dihubungi? Ya kan ini ngawur pertanyaan ini. Dari aku sudah digelut kalau Bojobo ini. Ya. Mudah dihubungi untuk konsultasi jam berapa? Ya konsultasi jam 7 pagi repot Bapak Ibu. Kayak cewek pisan dalam video call apa aja ya kan. Tapi aku setengah ya. Nah, biar. Ragu-ragu 7 sangat setuju 8 selalu setuju sering positif 13 tidak setuju tidak hampir pernah jadi tidak bisa dihubungi itu 3 orang tapi masih positif. Apakah saya telah memberikan penilaian adil dan transparan? Ya, ragu-ragu 2 sangat setuju 13 sangat tidak setuju tidak adil 1 orang anggap kasusnya jenengan. Sangat tidak setuju sering positif 15. Apakah kita memberikan tugas yang apakah memberatkan tugas yang memberatkan? Nah ini, ini tidak saya katakan tadi di kemarin ini pertanyaan yang fair ya kan. Dan mahasiswa mesti memberatkan ya. Pokok tugas juga mesti memberatkan ya. Tapi kita lihat 7 ragu-ragu, kemudian sangat setuju, ya kan, memberikan tugas yang sangat memberatkan itu 1 orang. Ya kan, sangat tidak setuju tidak memberatkan 7, setuju sudah dan saya sebagainya. Itu kesimpulannya tugas memberatkan 41,9 tidak setuju. 22,0 sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Berarti artinya Bu Nur ini tidak memberatkan. 41 tambah 22,6 berarti 63 itu mahasiswa mengatakan tidak memberatkan, sisanya baru memberatkan. Apakah saya merekomendasikan untuk materi kelas sama? Pada jawabnya keren. Direkomendasikan mengajar kembali itu 58,1. Ini tepuk tangan untuk gue ini. 58,1 tambah 29 berapa ini? 58 tambah 29 berapa? 87 tambah 9,7. Ini karena 97 9,7 ragu-ragu. Berarti 87 ini merekomendasikan Bu Eni untuk mengajar kembali di tahun yang akan datang. 87%. Oh, itu keren, angka yang sangat keren Bapak Ibu menurut saya, ya kan? Kira-kira aku 30% orang enak Bapak Ibu. Terus gua ada Pak, mau ini Pak? Gua saja. Dapat dijadikan panutan dalam berperilaku. Nah, ini aku mesti 200% mesti dapat dijadikan panutan. Bu Nur ini itu sebesar 58 tambah 3 tambah 38,7 berapa Bapak Ibu? Coba kalkulator ya. 96 bisa dijadikan panutan. Alhamdulillah. Ya Bu, kayak saya hampir 99 bisa jadikan panutan. 24 terakhir kayaknya ini. Apakah Bu Nur ini terbuka terhadap kritik? Ya kan? 51, oh juga besar ini angkanya. Hampir 90% Bu Heni terbuka untuk kritik. Saya mengatakan sangat setuju dan setuju itu bisa diakumulasi menjadi setuju gitu Pak maksud saya, ya kan? Terus kemudian memiliki kemampuan yang efektif dalam berkomunikasi, ya kan? Ini berarti angkanya juga keren juga. Hampir berapa ya ini Pak? 89 ya. 25 tambah 67, Bapak Ibu ya. Itu hampir 90% ini mampu berkomunikasi dengan baik. Memiliki sikap profesional dan etika, ini juga keren. 67 dan 25, hampir 90% itu mempunyai sikap
sikap profesional dan etika yang baik saat mengajar. Ya kayak aku lah, akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah, akhlakul mamudah. Maka ini terakhir kesimpulan gue ini apa ini? Mayoritas mahasantri menunjukkan kepuasan terhadap kinerja ustadz dan